Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa huwa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimahullah. Yang kami hormati Bapak Imam, Ketua dan seluruh pengurus Badan Pembangunan Masjid, yang kami hormati guru-guru kami para alim ulama, yang kami hormati Ikatan Dai Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang telah berhadir, pimpinan dan seluruh pengurus dari Zul Arafah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenannya kita telah dapat berhadir, berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu kita menyampaikan doa selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau diibaratkan sebagai sebuah perguruan tinggi, kita hari ini adalah para alumni daripada perguruan tinggi itu. Kalau diibaratkan sebagai pesantren, sebagai daya, kita juga sebagai alumnus daripada pesantren ataupun daya tersebut. Kalau Ramadan yang telah kita tinggalkan diibaratkan sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah lembaga perguruan tinggi, maka kita pula sebagai salah seorang alumni atau para alumnus dari lembaga pendidikan yang bernama Ramadan. Maka sebagai sebuah perguruan tinggi, maka perguruan tinggi itu menginginkan agar para alumni yang berasal daripada perguruan tinggi tersebut dapat menerapkan seluruh ilmu, seluruh pelajaran yang mereka dapatkan selama mereka menempuh pendidikan dalam perguruan tinggi tersebut. Ramadan juga seperti itu. Ramadan menginginkan agar seluruh pelajaran yang kita dapatkan selama kita berpuasa Ramadan mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi alumnus yang berhasil, alumni yang sukses di saat kita mampu mengimplementasikan seluruh pelajaran yang kita dapatkan selama Ramadan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sebaliknya, kita akan dianggap sebagai alumnus yang gagal ketika kita nihil ilmu, dalam arti kata kita tidak mampu menerapkan pengetahuan, pelajaran yang dapat kita dapat, yang telah kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan di dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, saya kembali teringat beberapa puluh tahun yang lalu di Amerika dibuat sebuah seminar, dibuat sebuah konferensi yang dihadiri oleh puluhan rektor di sana.
Seminar atau konferensi itu dihadiri oleh seluruh rektor perguruan tinggi yang diadakan di sebuah universitas di negeri bagian yang bernama Michigan. Salah seorang peserta daripada konferensi tersebut adalah rektor dari sebuah college di negara bagian yang bernama Georgia. Beliau bernama Profesor Benjamin Imes. Di dalam seminar atau konferensi itu, Profesor Benjamin ini mengatakan bahwa kita hari ini telah memiliki lulusan perguruan tinggi terbanyak di sepanjang sejarah, dan kita pula memiliki para ilmuwan yang setiap saat, setiap waktu melakukan riset dan penelitian untuk kemajuan peradaban manusia. Namun saat ini kemanusiaan kita kemanusiaan yang benar. Begitu yang disebutkan oleh Profesor Benjamin. Seakan-akan kata dia, kita Amerika hari ini tidak lagi membutuhkan pengetahuan. Seakan-akan kita tidak lagi membutuhkan ilmu, tapi yang kita perlukan, yang kita butuhkan adalah sesuatu yang bersifat spiritual atau tampilan seperti itu. Itu yang disebutkan oleh sang profesor. Apa yang diteriakkan oleh profesor ini membuat seluruh peserta konferensi tersentak dengan pernyataan tersebut, karena ternyata mereka menyadari bahwa selama ini perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan yang ada mencetak manusia-manusia yang tidak butuh lagi. Mereka hanya mampu mempertajam akal pikiran semata, namun mengesampingkan panggilan hati nurani. Kita melihat para sarjana kita mampu dengan sekelip mata saja mereka merekayasa di bidang teknik, namun mereka merayap di dalam kehidupan etik. Berapa banyak para ilmuwan yang ahli bidang pengetahuan dengan disiplin ilmu mereka masing-masing kongkan dengan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak mengenal dirinya sendiri, apatah lagi mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, apa yang diteriakkan oleh profesor ini sama seperti harapan pakar-pakar pendidikan kita di Indonesia, sama seperti harapan pakar-pakar pendidikan kita di Aceh. Mereka menginginkan agar kurikulum pendidikan kita ini harus menyentuh sesuatu yang bersifat spiritual. Karena semua penyakit kemanusiaan yang terjadi hari ini itu disebabkan oleh karena kita hanya mempertajam akal pikiran saja, mempertajam wawasan pengetahuan kita saja, namun kita mengesampingkan panggilan rohani, panggilan spiritual kita. Maka terjadilah kezaliman, terjadilah praktek kemungkaran, kesewenang-wenangan, ketidakadilan. Dengan pikiran kita yang tajam barangkali, dengan wawasan ilmu yang luas, kita bisa terbang ke luar angkasa. Tapi hati kita di waktu yang sama diperbudak oleh ketamakan, keserakahan, sehingga terjadilah kesewenang-wenangan dan kezaliman. Itu yang terjadi tadi. Maka seorang yang ulama yang bijak mengatakan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk jasmani sekaligus sebagai makhluk rohani. Manusia itu adalah makhluk yang mampu melakukan adaptasi secara langsung dari alam material dan alam spiritual. Maka sebagai makhluk manusia, kita harus menguasai dua potensi, potensi material dan potensi spiritual, potensi jasmani dan potensi rohani. Maka ulama yang bijak itu mengatakan kita manusia diibaratkan sebagai radio. Bagaimana radio? Radio itu dia bisa menangkap gelombang panjang, frekuensi yang tinggi, sekaligus dia juga bisa menangkap gelombang yang pendek, jangka pendek ataupun frekuensi yang rendah dalam waktu yang sama. Maka manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
punya potensi untuk melihat sesuatu di balik alam yang lebih luas lagi. Kita bisa menyadap isyarat-isyarat lain dengan potensi spiritual ini yang kita kembangkan. Maka ulama itu mengatakan, kalau kita sebagai manusia hanya mengembangkan satu potensi saja, akal pikiran, wawasan, pengetahuan, mengesampingkan panggilan hati nurani atau batin ini kita matikan. Maka ulama itu mengatakan, kita ibarat manusia bermata satu. Mansur manusia bermata satu. Kita menerjemahkan apa yang disampaikan oleh ulama. Bermata satu itu tidak lain adalah Dajjal. Dalam hadis yang saya disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di akhir zaman nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan fisik Dajjal. Maka ada relevansinya dengan perjuangan Palestina. Banyak sekali hadis tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dajjal itu bermata satu. Salah satu matanya dicacatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah di antara dua matanya, di bidahnya, di dahinya ini ada 3 huruf bertuliskan kata dengan jelaskan kafir. Jelas tertulis di bidah. Dan kita akan mengenal secara fisik nanti, insya Allah. Tapi yang perlu kami sampaikan, karakteristik dan sifat-sifat Dajjal itu sampai dengan detik-detik ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks global di dunia. Maka kita lihat Amerika yang terus-menerus hari ini mendukung perjuangan Israel untuk menghancurkan Palestina. Triliunan rupiah setiap tahun mereka anggarkan hanya untuk membantu peralatan bagi Israel untuk menghancurkan Palestina. Tidak ada tujuan lain. Semua negara sudah dikuasai oleh Yahudi kecuali Gaza. Semua negara di dunia ini berhasil dengan propaganda Amerika, propaganda Yahudi kecuali Gaza. Maka tidak ada tujuan lain bagi mereka. Dengan sumber daya yang ada, Amerika terus membantu Israel untuk menghancurkan Palestina. Maka apa yang kurang dengan mereka yang sesungguhnya? Orang pintar, mereka punya jutaan ilmuwan. Apa yang kurang dari mereka sesungguhnya? Kekayaan. Orang nomor 1 terkaya di dunia ini berasal dari negara itu. Tapi apa yang kurang dalam kehidupan mereka? Apa yang kurang dari Amerika ini? Spiritual ini mereka mati. Maka unsur kehidupan diri sebagai manusia itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah naluri, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah ruh, bermakna spiritual. Peradaban modern hari ini, peradaban Eropa, orang-orang Amerika, mereka mengutamakan 2 perkara yang pertama, tapi mereka mengabaikan 1 perkara yang utama, yaitu ruh. Sehingga tidak ada kasih sayang, sehingga tidak ada empati, kepedulian kepada manusia itu. Berapa banyak hari ini negara-negara Islam dihancurkan oleh Amerika dengan berbagai macam konspirasi yang mereka lakukan, dengan berbagai macam alasan-alasan, sehingga mereka memecah belah kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana Suriah hari ini? Bagaimana Irak? Dan yang terakhir Palestina. Kalau kita membuat, kita merujuk hadis-hadis Nabi, perkara ini tidak akan selesai hingga kemudian kiamat itu datang. Tapi sebagai kaum muslimin dengan persaudaraan ukhuwah Islamiyah, kita punya kewajiban untuk menolong mereka. Kita punya kewajiban hari ini membantu mereka. Walaupun berbagai macam propaganda, fitnah, hoax yang terjadi hari ini di negara kita, ketika kita bersama-sama berupaya menolong saudara kita di Palestina, tapi kita tetap berpegang teguh pada prinsip keimanan dan ukhuwah Islamiyah kita, persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Kita sehat. Kita tidak punya harta barangkali, kita tidak punya kekayaan barangkali untuk membantu mereka, paling kurang sampaikan doa. Dan ini pernah terjadi.
Di tahun ke-9 Hijriah ataupun tahun 630 masih lebih kurang, ketika Rasulullah mengumumkan perang Tabuk. Perang Tabuk itu akhirnya mulia perang antara kekuatan kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Diumumkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengumumkan perang Tabuk itu, sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW memberikan sumbangan yang luar biasa. Karena peperangan ini adalah peperangan terbesar yang pernah terjadi. Kenapa saya katakan perang terbesar? Karena membutuhkan dan memerlukan dana dengan mobilisasi pasukan yang sangat besar. Nabi memimpin 30.000 pasukan untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Tabuk, yang jaraknya lebih kurang 600 km lebih dari kota Madinah. Mobilisasi pasukan perlu dilakukan. Senjata dengan peralatan-peralatan peperangan itu harus memadai dan mencukupi. Karena yang dihadapi oleh Rasulullah adalah pasukan yang luar biasa yang dipimpin langsung oleh Kaisar Heraklius di saat itu. Maka apa yang terjadi? Berlomba-lomba para sahabat menyumbangkan sedekahnya. Tercatat di dalam sejarah, kita baca bagaimana Abu Bakar Siddiq memberikan seluruh hartanya kepada peperangan ini. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, dia menyedekahkan sebagian hartanya untuk peperangan ini. Malah di saat itu Umar mengatakan, hari ini saya akan melebihi sedekahnya Abu Bakar sebelumnya. Dalam hati Abu Bakar sendiri memberikan seluruh hartanya, sementara Umar mengambil sebagian hartanya ketika sedekah itu dipersembahkan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Allah dan Rasul." Seluruh harta dia sumbangkan untuk peperangan. Sementara Umar, apa yang kamu tinggalkan? Sebagian harta aku tinggalkan untuk keluarga. Ternyata Umar pun tidak mampu mengalahkan sedekahnya Abu Bakar dalam peperangan itu dan peperangan sebelumnya. Maka ada satu cerita yang sangat menarik. Ananda daripada Zaid bin Harisah. Beliau punya anak bernama Ulwah, kalau tidak salah saya, Ulwah bin Zaid bin Harisah. Ketika perang Tabuk ini diumumkan, beliau dalam keadaan tak berpunya di sana. Dia tidak punya sesuatu pun untuk kemudian beliau menyumbangkan, mensedekahkan untuk menghadapi perang Tabuk itu. Maka malamnya beliau bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, seluruh jiwa dan raga aku wakafkan untuk perjuangan ini. Tapi hari ini aku tak berpunya," kata beliau. "Hari ini aku faqir. Aku tidak punya sedikit pun harta untuk kemudian saya sumbangkan demi perjuangan ini, demi peperangan ini. Tapi aku terus berdoa untuk kekuatan kaum muslimin dan kehancuran orang-orang Bizantium yang menjadi musuh Islam." Itu yang dilafazkan dalam doa Ananda daripada Zaid bin Harisah ini. Kemudian apa yang terjadi yang berbahagia? Besoknya Rasulullah SAW ketika duduk untuk persiapan menghadapi perang Tabuk itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa yang bersedekah semalam? Siapa yang bersedekah tadi malam?" Begitu Rasulullah menyampaikan. Tidak ada seorang sahabat pun yang menjawab pertanyaan daripada Rasulullah. Sehingga anak daripada Zaid bin Harisah ini bangun. "Saya, ya Rasulullah, semalam saya berdoa kepada Allah. Walaupun saya tak berpunya, walaupun saya papa, tidak punya harta untuk kemudian saya menyumbangkan demi perjuangan ini. Tapi semalam saya berdoa, saya wakafkan jiwa dan raga saya untuk perjuangan ini." Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa itu dan Allah telah mencatat bahwa doa itu menjadi sedekah. Itu yang dilakukan. Maka ada kewajiban samping harta terbaik untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita,
Terutama hari ini saudara-saudara kita di Palestina. Doa juga menjadi senjata bagi kita, orang-orang yang begini. Sampaikan doa terus-menerus untuk keselamatan orang-orang kita, saudara-saudara kita di Palestina, dan lagi-lagi untuk kehancuran Yahudi tangan kita. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Ramadan telah mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki empati, sikap peduli, sikap perhatian kita yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang lain, terutama kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kota amal dari kota mereka. Yang penting kotanya nilai beja kita. Jadi berikan sumbangan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Secara nasional, berbagai macam organisasi melakukan berbagai macam upaya penggalangan dana, termasuk kita memberikan apresiasi kepada Aceh. Aceh tanggap, cepat tanggap ini. Dari dulu saya terkesan dengan Aceh. Ketika musibah terjadi, Aceh bergerak. Ini luar biasa dan perlu dicontoh oleh organisasi-organisasi yang lain. Luar biasa kepedulian daripada Aceh ini kepada saudara-saudara kita. Tidak hanya terkait dengan musibah yang terjadi di Palestina, di mana-mana Aceh itu bergerak, dan ini yang perlu kita apresiasikan kepada Aceh cepat tanggap. Karena kepedulian inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal. Kita tidak tahu apa yang menjadi balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sekelompok manusia, sekelompok hamba Allah yang betul-betul ikhlas. Saya tahu dan mengenal beberapa daripada teman-teman yang bergerak dalam tugas-tugas kemanusiaan, termasuk tugas-tugas untuk membantu rakyat Palestina. Mereka tidak punya gaji, mereka tidak ada kesejahteraan dalam artian ada upah ketika mereka bekerja. Nah, inilah yang harus kita contoh sebenarnya. Kita tidak tahu apa balasan Allah kepada mereka yang mereka sampai detik ini ikhlas berupaya berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan itu, pelajaran yang sangat penting yang mesti kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini menjadi alumnus yang berhasil daripada Ramadan. Yang pertama adalah ihsan. Itu pelajaran. Dan ini ada kaitan dengan apa yang kita lakukan saat ini, kepedulian kita kepada orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Ihsan itu hadirin yang berbahagia. Ini pelajaran yang sangat penting yang mesti kita terapkan. Ihsan itu ada hubungannya dengan hablum minallah, dan yang kedua ada hubungannya dengan hablum minannas. Jadi ada kewajiban kita memenuhi hak kita kepada Allah, dan ada kewajiban kita untuk kita memenuhi hak yang berhubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang pemuda ganteng datang kepada Rasulullah, yang belakangan diketahui bahwa pemuda ganteng itu adalah malaikat Jibril. Ditanya oleh pemuda itu, malaikat Jibril, kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ma huwa ihsan?" Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah Muhammad dengan tegas menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak mampu melihatnya, yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu. Itulah keyakinan kita orang Islam yang beriman. Maka keyakinan ini yang membentengi diri kita. Keyakinan inilah yang mengawasi kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan. Maka terkadang kita dengan iman ini kita main-main. Kita mengaku beriman, sesungguhnya kita tidak beriman. Ucapan saja secara lidah, secara lisan kita beriman,
Sesungguhnya kita tidak beriman. Karena iman itu harus dibarengi dengan perbuatan kita di dalam kehidupan. Kita mengaku iman, anak-anak kita juga sanggup mengatakan saya beriman, tapi buktinya dalam perbuatan kita jauh daripada iman. Maka inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pelanggaran-pelanggaran terjadi, kezaliman-kezaliman terjadi. Hampir setiap saat ada di hadapan kita. Seolah-olah tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi berbagai macam praktek kezaliman, kesewenang-wenangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka tanamkan keyakinan itu apapun profesi kita. Jangan kemudian setelah kita berangkat ke tempat kerja, iman kadang-kadang kita simpan di rumah, kira-kira seperti itu. Kita pergi ke pasar, kita berprofesi sebagai pedagang, iman yang ada itu kita simpan di rumah. Karena takut di pasar kalau iman bareng dengan kita tidak bisa curang. Kira-kira seperti itu. Ada kamuflase keimanan di sini ada. Pintar kita mengucap keimanan itu, namun kita tidak sanggup mengimplementasikan iman itu di dalam kehidupan kita. Maka ihsan, kita punya kewajiban untuk memenuhi hak yang disebut dengan hablum minallah. Jadi memenuhi hubungan, memenuhi kewajiban kita, memenuhi hubungan kita, hak kita, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak dapat kita lihat belum tentu sesuatu itu tidak ada. Itu teori dan konsep. Kenapa kita makhluk itu tidak bisa melihat? Karena ada dua faktor penyebab. Faktor yang pertama adalah terlalu terang. Kita tidak bisa melihat karena kondisinya terlalu terang. Dan yang kedua, karena faktor terlalu gelap. Kita pun sebagai manusia tidak bisa melihat. Sebagai contoh, kita mengetahui ada sesuatu di dalam bangunan, di dalam masjid. Ada sebutir pasir yang kecil. Kita percaya benda itu ada di dalam masjid. Namun kita tidak bisa melihat karena kondisi masjid barangkali dalam keadaan yang sangat gelap. Kemudian terlalu terang, kita juga tidak bisa menatap. Kira-kira sebentar lagi kita keluar, kalau cuaca ataupun suasana tidak mendukung, kita tatap sebentar saja matahari. Mungkin dalam waktu yang sekejap mata kita akan menjadi buta, mata kita akan menjadi rapuh. Itu baru makhluk yang bernama matahari. Apakah lagi pencipta sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk yang bernama matahari? Sungguh kita tidak mampu menatap. Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau bermunajat di Bukit Tur Sina, ya Allah, nampakkan eksistensimu, wujudmu kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Musa, kalau seandainya gunung di sana itu masih seperti sedia kala, kamu akan mampu menatap dan melihat. Tapi tiba-tiba gunung itu meledak, tiba-tiba gunung itu meletus, dan kemudian Musa alaihissalam jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Subhanallah, tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau wahai Allah, aku bertobat kepadamu dan akulah orang yang pertama beriman kepadamu. Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang selalu berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menampakkan keberadaan eksistensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang liberal hadirnya berbahagia. Orang-orang yang sampai detik ini terus mencari kelemahan, melakukan propaganda dan seterusnya. Tujuan mereka ingin memporak-porandakan kekuatan kita. Bagi orang-orang liberal itu, mereka terus-menerus mengandalkan akal dan pikiran mereka. Maka dalam konsep ilmu orang-orang liberal, mereka itu harus tahu dulu baru kemudian percaya. Itu orang-orang
negara kita, terutama di Aceh, itu ada komunitas yang mereka memiliki sumber daya yang luar biasa. Samping human resource yang mereka miliki, mereka juga punya dana yang melimpah. Ini yang harus kita ketahui. Berbagai macam kajian, upaya-upaya propaganda pelemahan terhadap syariat ini mereka lakukan terus menerus. Dan konsep ilmu mereka berbeda dengan konsep ilmu kita sebagai orang Islam. Konsep mereka tahu dulu baru kemudian mereka percaya. Pertanyaan kita kemudian, bagaimana kita mengetahui sesuatu yang belum terjadi? Bagaimana di alam barzakh? Bagaimana hari kebangkitan nantinya? Itu sesuatu yang gaib. Dan orang Islam yang beriman, yakin dan percaya dengan gaib ini. Yang maha gaib Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya. Itu konsep kita orang Islam yang beriman. Tapi orang-orang liberal itu adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat sesat, menyesatkan. Bagi mereka tahu dulu baru kemudian mereka percaya. Kira-kira ada di antara kita yang tahu tentang bagaimana kondisi di alam barzakh, di dalam kuburan? Mungkin ada, tidak ada di antara kita yang kemudian kita bangkit dari kuburan, kita ceritakan kondisi itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Al-Ghazali penjelasan terkait alam barzakh dan sebagainya. Di akhir katanya selalu dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu keadaan yang sebenarnya di alam barzakh ini. Karena itu keyakinan kita, sesuatu yang gaib itu wajib kita yakini keberadaan. Jadi konsep kita orang Islam yang beriman dalam konteks ilmu, jadi percaya itu tidak mesti tahu. Berbeda dengan orang liberal. Maka inilah yang kemudian iman itu menjadi modal yang sangat luar biasa bagi kita untuk meyakini sesuatu yang gaib tersebut. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, kita bentuk terus menerus hati spiritual kita ini agar iman kita ini terus terjaga, sehingga kita memiliki keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun tentang eksistensi dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah subuh yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, ihsan kita kepada manusia. Ihsan kepada manusia yang pertama kepada kedua orang tua kita. Kemudian kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Hari ini banyak anak-anak kita yang durhaka kepada orang tua kita. Mereka tidak melakukan sesuatu yang sifatnya mengarasi orang tuanya. Memang mereka tidak mengkasari orang tuanya, tidak memukul orang tuanya, durhaka dengan kata pun saja, dengan kata saja. Kita sudah melakukan perbuatan durhaka kepada orang. Ustaz kita telah membaca ayat tadi. Jangankan kita mengkasarinya dengan perbuatan, kita katakan saja, melanggar perintahnya saja, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya saja, kita sudah dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, neduh di dalam kitab kita yang baca, itu dibawa syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik kita kepada orang tua. Alhamdulillah kedua orang tua kita hari ini masih bersama kita. Berbaktilah kepada mereka, karena ridha Allah itu di bawah ridha kedua orang tua. Begitu juga murkanya Allah karena murkanya kedua orang tua kita. Berapa banyak orang-orang yang kaya, mereka tidak berkah kekayaannya itu karena mereka itu tidak mendapat ridha kedua orang tua. Harta kita, rezeki yang kita dapatkan akan berkah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita meridhai kita. Banyak di antara kita hatinya berbahagia yang berhasil di dunia ini, tapi mereka tidak bahagia. Jadi indikasi kebahagiaan itu bukan dalam konteks karena kita berhasil di dalam kehidupan ini. Dan kebahagiaan itu bukan karena memiliki banyak
bagaimana kita mensyukuri harta itu, kemudian kita sabar di dalam kehidupan ini. Mensyukuri nikmat, salah satunya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka berapa banyak di antara kita, setelah kita berkeluarga, setelah kita memiliki istri dan anak, orang tua kita abaikan. Oh dulu rumah belum kampung lucu, kampung saya barangkali jauh, tapi pastikan setiap waktu dan setiap saat kita berkomunikasi dengan kedua orang tua. Kita minta doa daripada mereka, telepon mereka, kontak mereka setiap saat, doakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada salah satu perkara ketika kita berada di alam barzakh nanti, kita berhadapan dengan anak-anak kita. Di saat itu hadirnya berbahagia, kita bertanya kepada anak kita itu, apa yang kau dapat berikan kepada aku? Waktu aku di dunia begitu mencintai, hari ini apa yang dapat kau berikan? Kalau itu anak yang saleh, dia akan menjawab, aku akan terus mendoakan engkau ya Allah, untuk kemuliaan dan keampunan engkau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kalau ibu anak-anak yang salah? Anak yang salah, jangankan kita berharap kepada dia setelah kita mati akan pengabdian semasa hidup kita pula. Tidak ada pengabdian yang berarti kepada mereka. Maka ada tanggung jawab daripada kita hari ini untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh. Ibu-ibu punya tanggung jawab yang luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibu-ibu itu adalah guru yang pertama bagi anak-anak. Rumah tangga itu menjadi madrasah yang paling utama dan pertama bagi anak-anak. Jadi ada tanggung jawab yang luar biasa sebagai orang tua untuk mempersiapkan generasi Islam, generasi yang berakhlakul karimah. Karena kita terus mengatakan bahwa bagaimana Islam 15 tahun yang akan datang, jaminannya adalah anak-anak kita hari ini. Anakku adalah Islam 15 tahun yang akan datang dari khususnya di Aceh, cerminnya adalah generasi kita. Lembaga-lembaga tahfiz Quran, lembaga-lembaga pendidikan Islam, daya pesantren, ini harus menjadi satu semangat tersendiri, di mana lembaga itu di mana di seluruh pelosok Aceh berdiri dengan megah. Harus ada semangat daripada kita. Daftarkan mereka di lembaga-lembaga tersebut. Dan sekali lagi saya katakan, Islam tidak pernah menutup pintu agar umat Islam ini mengejar prestasi dunia. Generasi Islam yang akan datang itu harus menjadi dokter, harus menjadi pakar politik, harus menjadi insinyur. Tapi bekali mereka dulu dengan ilmu agama, bekali mereka dengan akidah tauhid, bekali mereka dengan fikih, ilmu syariah, bagari mereka dengan akhlak tasawuf, baru kemudian dorong mereka mengejar prestasi dunia. Sekali lagi Islam tidak pernah menutup pintu agar umat ini mengejar prestasi dunia, agar dunia ini kita kuasai dengan pengetahuan yang kita miliki. Hari ini dengan kekuatan ekonomi di Indonesia dikuasai oleh 7 orang saja lebih dulu. Kenapa kita yang mayoritas ini tidak mampu menguasai ekonomi di Indonesia? Dari awal kita tidak mempersiapkan generasi kita. Dari awal kita tidak mempersiapkan mereka agar mereka betul-betul menjadi ekonomi Islam, bukan ekonomi yang kapitalis. Maka persiapkan mereka untuk berbahagia. Bekali mereka dengan ilmu akidah tauhid, bagari mereka dengan akhlak tasawuf. Itulah warna Islam 10-20 tahun yang akan datang, termasuk kita di negeri Aceh. Kemudian yang kedua, ihsan kita kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada jiran tetangga. Kita harus selalu berbuat baik kepada mereka. Kepada sahabat misalnya, hari ini ada kondisi yang membuat hubungan kita menjadi jauh. Ada suasana renggang dalam hubungan interaksi. Ini harus dia program kamu Ustaz ataupun buku penceramah kata kain dengan podium mungkin dikenal semua orang. Orangnya belanja obat saja, belanja apa? Waktu Mbak Mahira.
mari Ustaz boleh merokok buruk kita Ustaz. Hari ini seolah kita kenal salah satu ada dengan masker. Betul ya lagi rokok mau tadi Ustaz. Guru, kure, tunggu ya. Ada tegur sapa di dalam interaksi sosial kita. Merokok pada tinggi kita menajib daya dan begitu. Orang ini seolah-olah ada suasana yang hilang dalam interaksi sosial. Kita tidak menyalahkan masker. Dan masker itu merupakan himbauan pemerintah yang harus kita ingat. Dan ikat dari sunnah wal jamaah kita berusaha berupaya untuk menghindari penularan. Dan virus corona itu diakui atau tidak, virus itu ada dan established. Nah, ini dulu. Tapi upaya untuk mencegah agar tidak tertular wajib kita lakukan. Upayanya salah satu adalah masker. Tapi ada suasana itu yang ingin saya sampaikan, dan diakui atau tidak itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang membuat jarak hubungan kita selama ini, ada fenomena sejak 2012 terjadi. Apa yang disebut dengan satu istilah vaping. Mungkin kita pernah mendengar vaping. Vaping itu diambil dari kata phone dan snapping. Phone-nya telepon, Android-nya yang pakai. Kemudian snapping, snap itu menghina, bahasa Inggris, mencela atau mencerca. Kemudian disingkat, digabungkan dua kata itu sehingga hari ini masyhur dengan istilah snapping. Itu fenomena yang terjadi. Jadi kita menghina teman kita dengan tindakan penggunaan HP. Dan itu terjadi saat kita bersama. Kalau kita bersendirian barangkali di rumah, kita gunakan HP sepuas-puasnya untuk memposting dan sebagainya, silakan saja. Tapi ini terjadi saat kita dalam kebersamaan. Lagi duduk barangkali, kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita, termasuk kawan sejawat kita yang hari itu barangkali bersama kita. Ini fenomena yang terjadi hari ini. Maka di Aceh secara bersama-sama yang mesti harus mengkampanyekan ini anti snapping. Itu yang kita lihat dalam dalam proses sosial kehidupan kita. Membakarnya dari kopi atau dari upat di sebuah tempat kita diskusi. Kita sibuk dengan hati kita masing-masing. Betul tidak yang saya sampaikan? Itu yang terjadi. Maka telah hilang kebaikan kita hari ini, ihsan kita hari ini dengan sahabat-sahabat. Kita kampanyekan anti vaping itu hadirnya berbahagia. Dan ini terjadi yang kita lihat ketika kita bersama-sama. Di warung kopi itu ya, duduk kita bersama. Kita sibuk dengan hati. Kita tidak peduli dengan teman kita. Pada sunnah Rasulullah, ketika kita duduk bersama, curahkan perhatian kita kepada teman kita yang berbicara. Itu sunnah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW selalu menghargai apa yang diucapkan oleh sahabat. Dia tidak pernah memindahkan sebagian badannya, keseluruhan badannya dia pindahkan ketika sahabat itu berbicara. Dia tatap wajah sahabat itu, bentuk penghormatan kepada sahabat atau orang yang berbicara di hadapan Rasulullah. Orang kira-kira malah kita berbalik dari apa yang diucapkan oleh sahabat kita, dia lagi ngomong, kita berbalik. Apalagi kita punya Android di tangan kita atau handphone, kita menyampaikan orang sekitar. Maka jamaah kita hari ini, kita mulai daripada masjid kampanyekan anti vaping ini. Anti terhadap penggunaan HP yang tujuannya adalah untuk menghina teman-teman kita yang berada di sekitar kita. Jadi kampanyekan. Dan kalaupun ada yang harus kita balas dengan WA itu, kita mohon izin kepada teman kita. Itu etika kita menggunakan HP sebenarnya. Mungkin ada pesan yang masuk dan kita anggap pesan itu penting. Secara etika kita minta izin Ustaz atau yang berdahulunya dulu yang harus membalas WA. Ini penting. Kita sampaikan dalam ketika kita dan itulah etika kita melakukan interaksi sosial. Etika kita dalam melakukan ihsan, melakukan kebaikan dengan sesama saudara kita. Kemudian yang terakhir, saudara yang berbahagia, saudara-saudara kita di Palestina seperti yang saya sampaikan tadi, menanti bantuan dan pertolongan kita. Apa yang ada
yang menjadi harta terbaik kita, kita sumbangkan untuk perjuangan Palestina. Kalau mereka mampu menguasai Gaza hari ini, seluruh dunia Islam terutama sudah mampu mereka kuasai. Ini yang harus kita pahami. Kita bisa buka sejarah bagaimana perjuangan Palestina sejak tahun 1967 mempertahankan Palestina itu, yang hari ini di Gaza cuma lebih kurang 2 juta penduduk Gaza. Propaganda dan provokasi mereka lakukan. Ketika mereka ingin membombardir Gaza, mereka mengumumkan terlebih dahulu agar orang-orang di Gaza itu mengungsi ke tempat yang telah mereka tentukan. Tujuan mereka, ketika mereka telah mengungsi, dipastikan orang Gaza itu tidak lagi kembali ke tempat Gaza, di negara Gaza, di wilayah Gaza, sehingga dengan mudah mereka menguasai Gaza. Maka mereka terkurung hari ini sebenarnya. Bisa kita ibaratkan sebagai penjara terbesar di dunia, dihuni oleh 2 juta manusia di sana. Mereka dipastikan sampai kiamat tidak akan pindah dari Gaza. Negara Islam bisa dikuasai, tapi Gaza itu tidak bisa dikuasai oleh mereka. Maka luar biasa, beberapa tahun yang lalu ada mufti dari Palestina datang. Orang Yahudi itu heran, kenapa semakin dihancurkan Palestina, secara populasi mereka dibunuh dan sebagainya, penduduknya terus bertambah. Itu yang membuat mereka orang Israel itu bingung sampai hari ini. Bingung. Kemudian yang membuat mereka bingung, kok anak-anak di Gaza itu cepat besarnya. Tiba-tiba sudah muncul di tengah lapangan, di tengah jalan dengan batu lempar. Ternyata apa yang menjadi rahasia dari orang-orang Gaza? Ternyata di Gaza ini adalah lahir anak-anak penghafal Al-Quran. Kemudian setiap kelahiran itu kalau tidak kembar 2, kembar. Itu kata Mufti. Beberapa tahun yang lalu beliau datang, saya sempat mendengar tausiah beliau. Kalau tidak kembar 2, kembar 3. Dan itu sampai hari ini terus terjaga, terpelihara, sehingga mereka heran. Orang-orang Yahudi, kenapa perkembangan pertumbuhannya begitu cepat sekali? Seolah-olah perkembangannya luar biasa. Yang sebelumnya mereka lihat masih kecil belia, tiba-tiba tumbuh menjadi orang yang dewasa, remaja dan dewasa. Dan ini yang terjadi sampai dengan hari ini. Maka oleh karena itu, itulah keajaiban rahasia di balik perjuangan orang Palestina hari ini. Mereka kalau ada keinginan kita untuk berjuang secara fisik, mereka justru meminta kita jangan berjuang secara fisik dengan mereka. Dan kalau akibat pasukan Hamas luar biasa, fisiknya sudah terlatih sejak kecil. Cita-cita mereka hanya untuk mempertahankan jalur Gaza, mempertahankan Palestina. Mereka telah mendapat doktrin yang luar biasa. Perjuangan mereka menjadi pasukan hari ini itu telah terbentuk sejak kecil. Mata dia dengan semangat perjuangan luar biasa. Lebih akhir sampaikan doa dan harta terbaik kepada mereka. Ditambah lagi dengan jarak fisik kita dengan Palestina itu beribu-ribu kilometer. Maka hari ini ada kewajiban sebagai orang Islam yang beriman, bantu mereka, sampaikan doa kepada mereka untuk keselamatan orang-orang Palestina, agar mereka mendapat kebahagiaan. Yang sembuh Allah SWT, yang sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Yang mereka hari ini mungkin merasa menderita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini memberikan semangat yang luar biasa kepada kita, agar kita selalu melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada manusia, terutama kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kekuatan Yahudi di sana, kemudian memberikan kemenangan kepada orang Palestina. Hadirin, ada sesuatu yang menarik di terakhir pertemuan ini. Ada sebuah dialog yang terjadi antara seorang mahasiswa Yahudi dengan seorang mahasiswa Muslim.
Mereka meyakini nubuat Nabi bahwa akhir zaman nanti mereka akan berperang. Orang Yahudi itu akan berperang dengan kaum Muslim. Mereka akan mendapatkan kekalahan yang luar biasa. Mereka yakin dan percaya pula dengan nubuat dengan hadis Nabi, sebuah pohon yang bernama Arfa, yang sampai hari ini di seluruh penjuru Yahudi Israel atau di Palestina ditanami pohon ini, tumbuh pohon ini. Itulah pohon yang sehingga semua nanti di akhir zaman ketika peperangan ini terjadi, ya Rasulullah sebutkan dalam hadis Al-Malhamahul Kubra, huru hara yang sangat besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua lantaran air baca di pegangan. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, di belakang saya ada orang Yahudi. Di belakang saya ini ada orang Israel. Bunuhlah dia, kecuali pohon Arfa. Mereka tahu tentang ini. Mereka percaya dengan hadis dan kebenaran yang ada. Tapi di saat itu sang mahasiswa ini mengatakan kepada mahasiswa Muslim, apa dia katakan? Sampai hari ini kami tidak akan pernah gentar dengan Muslim selama salat subuh mereka itu tidak seperti kaum Muslimin melaksanakan salat Jumat. Maka ini menjadi indikasi kemenangan kita di saat kita kaum Muslimin di seluruh dunia memakmurkan masjid dengan salat subuh berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada nomor yang majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Peduli Kesehatan Umat yang langsung dipimpin oleh Abu Daud. Mungkin ada yang mau